Apa sebenarnya terjadi sebelum air bah melanda dunia? Nah, siapa para malaikat jatuh yang disebut dalam kitab-kitab kuno, khususnya dalam kitab Henok ini yang kita bahas? Dan apakah kitab Henok ini benar-benar menyimpan rahasia yang disembunyikan dari kita selama ribuan tahun? Di mana kita ketahui kitab Henok adalah salah satu teks kuno yang paling misterius dan kontroversi. Dilarang masuk dalam Alkitab, tetapi tetap bertahan dalam berbagai kebudayaan dan kepercayaan. Nah, apakah ini hanya legenda atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan dari kita? Sebelum kita mulai, saya ingin tahu pendapat kalian yang menonton video ini. Apakah kalian percaya ada kitab-kitab kuno yang sengaja disembunyikan dari kita semua? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Selamat datang di channel Angga Official. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa mendukungnya untuk terus berkembang ke depannya dengan menekan tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel Angga Official ini. Nah, kitab Henok adalah teks kuno yang dikaitkan dengan Henok sendiri, kakek buyut dari Nuh. Dan kitab ini berisi penglihatan supranatural tentang malaikat, langit, dunia roh, dan bahkan nubuat tentang akhir zaman. Dan anehnya, kitab ini tidak masuk dalam Alkitab modern atau Alkitab Ibrani, kecuali dalam kanon gereja Ethiopia. Tetapi salinan kitab Henok juga ditemukan di Laut Mati, yang membuktikan bahwa teks ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, menurut kalian yang menonton video ini, kenapa kitab ini dilarang masuk dalam Alkitab? Apakah terlalu berbahaya untuk kita ketahui bersama-sama secara umum dan luas? Salah satu bagian yang paling mengejutkan dan paling menarik dalam kitab Henok ini adalah kisah tentang para malaikat jatuh, yang sebelumnya juga saya bahas setiap video membahas tentang kitab Henok, yang dikenal sebagai para pengamat atau Deweters. Dan kisah ini menggambarkan bagaimana sekelompok malaikat yang diutus untuk mengawasi umat manusia akhirnya justru tergoda dan memberontak terhadap ketetapan Tuhan. Dan menurut kitab ini atau kitab Henok ini, ada 200 malaikat pemberontak yang memilih turun ke bumi, dan mereka dipimpin oleh seorang malaikat yang bernama Zemjaza. Nah, para malaikat ini tidak sekedar turun diam-diam, tetapi mereka membuat perjanjian bersama-sama di Gunung Hermon untuk tidak kembali ke sorga dan tetap tinggal di bumi. Mereka bertekad menjalankan rencana mereka. Nah, meskipun ini berarti menentang kehendak Tuhan atau menentang penciptanya sendiri. Nah, ketika mereka di bumi, para malaikat ini membawa pengetahuan dan ilmu yang dianggap terlarang dan tidak boleh diketahui manusia, dan yang sebelumnya juga tidak diketahui oleh manusia. Nah, mereka mengajarkan berbagai keterampilan dan memiliki dampak besar terhadap peradaban manusia pada saat itu. Salah satunya yaitu astrologi. Mereka mengajarkan manusia bagaimana membaca pergerakan langit atau pergerakan bintang, memahami rahasia bintang, dan meramalkan peristiwa di bumi berdasarkan apa yang disampaikan langit. Kemudian juga mengajarkan sihir dan ilmu gaib, pengetahuan tentang ramalan, penggunaan mantra, serta komunikasi dengan dunia roh menjadi tersebar luas di antara manusia pada saat itu. Dan juga para malaikat ini mengajarkan tentang pembuatan senjata. Seorang malaikat bernama Azazel mengajarkan manusia cara menempa logam, membuat pedang, perisai, dan alat perang lainnya sesuai yang belum pernah ada sebelumnya pada saat manusia diciptakan. Kemudian juga mereka mengajarkan kosmetik dan perhiasan. Para malaikat lainnya juga mengajarkan manusia cara menghiasi diri dengan make up, perhiasan, dan berbagai bentuk kecantikan buatan yang kemudian dipandang sebagai salah satu penyebab meningkatnya godaan dan dosa di dunia ini sampai hari ini. Dan kemudian ilmu genetika mereka juga ajarkan. Nah, sebagai peneliti menduga bahwa dalam kitab ini, kitab Henok ini tersirat bahwa para malaikat ini juga melakukan eksperimen genetik dengan manusia dan makhluk lain, menciptakan spesies yang menyimpang dari ciptaan asli Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Dan dampak dari tindakan mereka semakin besar
ketika mereka mengawini perempuan manusia dan menghasilkan keturunan yang sangat berbeda dari manusia biasanya. Nah, anak-anak mereka adalah ras raksasa yang dikenal sebagai sebutan Nephilim. Nah, makhluk-makhluk ini digambarkan sebagai sangat kuat, liar, dan penuh kekerasan yang menyebabkan kehancuran di muka bumi ini. Nah, disebutkan bahwa mereka menindas manusia. Bahkan ada beberapa sumber kalau kita baca pendukung dari kitab Henokh ini yang menyebutkan bahwa mereka memakan manusia dan saling membunuh satu sama lain. Namun, Tuhan tidak tinggal diam melihat pemberontakan ini. Malaikat agung seperti Mikael, Gabriel, Rafael, dan Uriel melaporkan kejahatan para malaikat pemberontak ini kepada Tuhan. Dan akhirnya, keputusan hukuman dijatuhkan. Azazel yang mengajarkan manusia perang dan ilmu gaib dihukum dengan cara dilemparkan ke dalam jurang yang gelap dan dikurung selamanya. Kemudian Zemjasa yang dan malaikat lainnya ini diikat dan dijebloskan ke dalam jurang terdalam di bumi, menunggu hari penghakiman terakhir. Dan juga Nephilim dihancurkan atau raksasa-raksasa itu. Mereka dibantai satu sama lain dan akhirnya tenggelam dalam air bah yang dikirim Tuhan sebagai bentuk hukuman besar terhadap bumi. Nah, peristiwa ini dipercaya terjadi sebelum zaman Nuh dan dikaitkan dengan alasan utama mengapa Tuhan mengirim air bah. Nah, kisah-kisah ini juga disebut secara singkat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1-4 yang menyebutkan bagaimana anak-anak Allah ini mengambil istri dari anak-anak manusia dan melahirkan raksasa-raksasa. Dan meskipun kitab Henokh ini tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani atau kekristenan modern, kitab ini tetap menjadi sumber misteri dan perdebatan terutama di kalangan sejarawan, teolog, dan penggemar teori konspirasi lainnya. Nah, apakah ini kisah-kisah benar-benar terjadi? Ataukah ini hanya mitos yang mencoba menjelaskan kejahatan di dunia ini? Dan hingga kini, misteri tentang para malaikat jatuh dan Nephilim terus menjadi salah satu topik yang paling kontroversial dalam dunia teolog dan sejarah kuno. Nah, bagaimana jika ilmu-ilmu ini masih diajarkan secara diam-diam di zaman sekarang? Nah, apakah ini sumber dari teori konspirasi modern yang akan menyerang kita semua? Tulis pendapat kamu di kolom komentar yang menonton video ini. Dan kitab Henokh ini tidak hanya mengungkap kisah para malaikat jatuh dan Nephilim, tetapi juga memberikan gambaran mengejutkan tentang struktur dunia yang berbeda dari pemahaman kita saat ini. Nah, dalam teks kuno kitab Henokh, Henokh salah satu manusia yang dipercaya diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 di situ dijelaskan bagaimana Henokh diangkat dan juga diceritakan telah dibawa oleh malaikat ke berbagai tempat supranatural yang tidak diketahui manusia biasa. Nah, dalam perjalanannya ini Henokh dikatakan dipandu oleh malaikat melintasi langit, dunia roh, dan tempat-tempat misterius yang ada di balik realitas manusia. Nah, dalam kitab Henokh terdapat deskripsi tentang pilar langit, sebuah struktur raksasa yang konon katanya menyangga langit dan memisahkan berbagai tingkat dunia. Nah, ini mirip dengan konsep kosmologi kuno yang menggambarkan bumi sebagai bagian dari alam semesta yang berlapis-lapis. Dan juga dalam kitab Henokh terdapat gerbang cahaya dan kegelapan. Nah, dalam perjalanannya itu, Henokh melihat berbagai portal yang mengarah ke dimensi berbeda. Nah, beberapa di antaranya adalah gerbang menuju tempat para orang benar, sementara yang lain adalah pintu masuk ke tempat penderitaan dan hukuman. Dan juga kitab Henokh menggambarkan lokasi rahasia roh orang mati. Dan pada saat perjalanan Henokh juga menyaksikan suatu ruang penyimpanan bagi arwah manusia yang menunggu penghakiman terakhir. Dan menurut teks Henokh, ada beberapa bagian berbeda yang memisahkan roh orang benar, orang jahat, dan para Nephilim ini, dan serta malaikat pemberontak yang telah dihukum. Dan penjelasan Henokh tentang berbagai realitas yang berbeda telah menarik perhatian peneliti modern, ilmuwan, dan pencari kebenaran yang mulai menghubungkan dengan konsep dalam fisika kuantum
dan teori multiverse, yang di dalamnya menjelaskan bahwa dimensi paralel, gagasan bahwa ada lebih dari satu realitas yang berjalan berdampingan telah lama menjadi topik kajian dalam fisika kuantum. Nah, kitab Henok seolah-olah menggambarkan bagaimana ia melihat dan bahkan memasuki realitas lain, sesuai dengan yang mirip dengan konsep dimensi keempat atau realitas alternatif dalam teori sains modern, dan juga dijelaskan bahwa portal ke dunia lain. Dalam deskripsi Henok ada gerbang yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, mirip dengan teori wormhole atau lubang cacing dalam astrofisika yang dikatakan dapat menghubungkan satu dimensi ke dimensi lainnya. Dan dalam beberapa bagian kitab Henok, kalau kita baca keseluruhannya dan menggalinya, ia menggambarkan pertemuannya dengan makhluk yang bukan manusia, bahkan malaikat biasa dan bukan iblis juga. Dan beberapa teolog dan penelitian teori konspirasi berspekulasi bahwa ini bisa menjadi referensi terhadap entitas dari dunia lain, baik dalam bentuk roh, alien, atau makhluk antar dimensi. Dan kitab Henok ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana dunia diciptakan dan disusun. Dalam teks Henok, bumi tidak digambarkan seperti dalam pemahaman astronomi modern, tetapi lebih menyerupai kosmologi kuno, di mana ada tingkat-tingkatan dunia, di mana dijelaskan di situ bahwa langit berlapis-lapis yang menjadi tempat tinggal para malaikat dan roh yang telah mati, yaitu lapisan paling atas yang disebut tahta Tuhan, kemudian dunia bawah, tanah atau alam maut atau Sheol, tempat roh-roh menunggu penghakiman baik roh orang benar, roh orang jahat, Nephilim, dan roh-roh yang dihukum sebelum kisah Nuh terjadi. Dan pandangan ini serupa dengan banyak mitologi kuno, termasuk mitologi Mesopotamia, Mesir, dan Yunani, yang juga berbicara tentang realitas berlapis-lapis yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Dan kitab Henok terus menjadi sumber perdebatan dan spekulasi. Apakah ini benar-benar sebuah wahyu ilahi tentang struktur alam semesta yang sebenarnya? Ataukah ini hanyalah refleksi dari pemahaman kuno yang berusaha menjelaskan misteri dunia yang belum bisa dipahami manusia saat itu? Terlepas dari itu, teks ini tetap menjadi salah satu tulisan paling misterius dalam sejarah, dalam deskripsi yang mengarah pada konsep multiverse, portal dimensi, dan keberadaan makhluk dari luar realitas. Dan kitab Henok terus menarik perhatian, bukan hanya dari teolog dan sejarawan, tetapi juga dari ilmuwan dan para pencari kebenaran di era modern ini. Nah, apakah kalian percaya ada dimensi lain yang bisa diakses? Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang hal ini. Salah satu hal yang paling mengejutkan dan paling menarik juga dalam kitab Henok adalah nubuatannya tentang kedatangan Mesias, kebangkitan orang mati, dan penghakiman terakhir. Konsep yang sangat mirip dengan yang ditemukan dalam kitab Wahyu di Alkitab. Dan kitab ini menggambarkan bagaimana pada akhir zaman akan datang seorang yang disebut sebagai anak manusia, yang akan menghakimi dunia dan membawa pemulihan bagi umat pilihan Tuhan. Ini sangat menarik karena konsep anak manusia ini juga muncul dalam nubuatan-nubuatan lain di Alkitab juga ini, seperti dalam kitab Daniel dan perkataan Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru. Dan dalam beberapa bagian kitab Henok, anak manusia ini disebut juga sebagai yang pertama sosok sorgawi yang telah ada sebelum penciptaan dunia. Kemudian kedua, hakim yang akan datang untuk menghakimi para roh jahat, manusia fasik, dan para penguasa dunia yang lalim. Kemudian ketiga itu pemimpin yang akan membawa keselamatan bagi orang-orang benar. Dan yang keempat, ini sangat mirip dengan penggambaran Mesias yang diajarkan kekristenan, di mana Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia, terutama dalam teks penghakiman terakhir dan kedatangannya kembali ke dunia. Dijelaskan dalam Matius pasal 24 ayat 30, Markus 13 ayat 26, dan Wahyu pasal 14 ayat 14. Bahkan dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan sebagai sosok yang akan datang dalam kemuliaan.
menghakimi dunia, dan mendirikan kerajaan yang kekal. Sebuah tema yang paralel dengan kitab Henokh. Dan kitab Henokh juga berbicara tentang hari penghakiman, di mana pertama itu orang-orang benar akan dibangkitkan dan diberi hidup kekal. Kemudian yang kedua, orang-orang fasik dan roh-roh jahat akan dihukum dalam api yang kekal. Kemudian yang ketiga, para malaikat yang jatuh atau Nephilim itu, termasuk Semjaza dan Azazel, akan dihakimi dan dipenjara selamanya. Dan konsep ini mirip dengan ajaran Yesus tentang kebangkitan dan penghakiman akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Matius pasal 25 ayat 31-46 dan Wahyu pasal 20 ayat 11-15 yang berbicara tentang kitab kehidupan, kebangkitan orang benar, dan penghukuman bagi setan serta pengikutnya, yang juga tidak terlepas dari penjelasan dari kitab Henokh. Nah, meskipun kitab Henokh mengandung nubuatan yang sangat mirip dengan Alkitab, kitab ini tidak dimasukkan dalam kanon resmi oleh para rabi Yahudi maupun gereja kekristenan awal, kecuali dalam gereja Ortodoks Ethiopia. Beberapa alasan mengapa kitab ini tidak diterima secara luas, yaitu yang pertama, tidak ditemukan dalam kitab suci Ibrani atau Tanakh. Nah, para rabi Yahudi tidak memasukkannya dalam daftar kitab suci resmi mereka. Kemudian yang kedua, beberapa isinya sulit dipastikan keasliannya. Nah, kalau kita lihat beberapa bagian tampaknya memiliki tambahan yang berasal dari tradisi lisan atau pengaruh budaya lain dalam kitab Henokh ini. Kemudian yang ketiga, terlalu apokaliptik dan mistis. Nah, kitab Henokh ini mengandung banyak deskripsi tentang dunia supranatural yang lebih rinci dibandingkan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Namun, meskipun tidak masuk dalam kanon Alkitab, kitab Henokh tetap sangat dihormati oleh beberapa kelompok Yahudi dan kekristenan awal. Bahkan dalam Perjanjian Baru, ada beberapa referensi yang mirip dengan isi kitab Henokh, seperti dalam Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15, di mana Yudas secara langsung mengutip nubuat dari Henokh tentang penghakiman Tuhan. Nah, menurut kalian yang menonton video ini, apakah kitab Henokh memiliki petunjuk tentang masa depan dunia kita ini? Dan kemudian, apakah kitab Henokh ini adalah wahyu sejati atau hanya legenda yang dilarang untuk diketahui manusia? Dan apapun jawabannya, yang pasti kitab Henokh ini membuka banyak misteri tentang masa lalu dan mungkin masa depan kita juga. Nah, kalau kalian suka dengan pembahasan di video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe supaya kita bisa terus membahas rahasia dunia yang tersembunyi dan bahkan konspirasi dunia saat ini. Dan akhirnya saya ingin tahu pendapat kalian, apakah kita harus percaya pada kitab Henokh ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana. Dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membongkar lebih banyak lagi rahasia dunia saat ini. Terima kasih.